kalian pasti udah lihat judul video ini dari luar, dan aku tahu ya masalah yang kalian hadapin ya, makanya kalian klik video ini. Pasti masalah semua di antara kalian itu, mungkin di antara kalian ada yang ibu rumah tangga, atau mungkin ada yang teman dari seseorang, ada yang mungkin anak untuk meyakinkan orang tuanya. Ya, jadi semua manusia pasti memiliki satu masalah, yaitu masalah adalah bagaimana caranya kita bisa meyakinkan diri kita, bisa meyakinkan orang lain ya tentang apa yang kita katakan. Misalnya nih, orang tuanya, misalnya nih kalian seorang anak yang ingin apa namanya, kalian seorang anak yang ingin meyakinkan orang tua kalian ya untuk mengizinkan kalian bersekolah di suatu sekolah atau mengambil jurusan ya yang menurut kalian cocok untuk kalian. Nah, dan dalam seluruh pembicaraan apapun ya, ini adalah ilmu yang menurutku aku harus sebarin ke kalian. Aku harus bikin satu video khusus untuk kalian ya, karena menurutku ini daging banget ya. Jadi ilmu ini aku dapat dari seorang penulis ya, yang kalian pasti nggak asing ya kalau kalian sering baca buku. Namanya adalah Dale Carnegie. Jadi Dale Carnegie ini adalah seorang penulis yang aku banyak banget baca buku-bukunya. Nah, tapi yang ingin aku bahas di sini adalah bukunya yang bernama How to Influence People and How to Make Friends and Influence People. Nah, jadi langsung aja kalau gitu kita bahas ya dari bab pertama dari buku ini ya. Jadi langsung aja, bab pertama dari buku ini itu adalah jangan tendang sarangnya kalau misalnya kalian mau ngambil madu ya, atau ketika kalian ingin mengambil sarang madu maka jangan tendang sarangnya ya. Jadi apa sih maksud dari kata-kata ini? Maksudnya adalah kalau misalnya kalian ingin ya mengambil satu benefit dari orang, atau kalian ingin orang melakukan apa yang kalian inginkan, maka jangan tendang sarangnya, atau jangan kalian serang orangnya terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Manusia itu memiliki kepribadian yang cenderung tidak suka dikritik ya. Bahkan secara jujur ya, diriku sendiri, aku tuh sering banget ya baca buku, kemudian aku punya banyak sekali perspektif sehingga sangat cepat dalam memaafkan orang lain, atau aku sudah tahu bahwasanya kritik itu adalah sesuatu yang membangun. Bahkan kita harus menerima kritik ya. Aku yang mengetahui hal itu pun masih sering tanpa sadar sakit hati ya ketika dikritik. Ya, tanpa sadar aku merasa tidak suka ketika dikritik, walaupun aku tahu kritik itu membangun dan kita justru harus melakukan apa yang dikritik oleh orang lain itu ketika kritik itu bagus. Nah, akan tetapi sebagai manusia itu adalah fitrah kita. Itu adalah sebuah ya keharusan yang memang ada pada diri manusia, yaitu tidak suka dikritik. Nah, maka untuk hal itu, maka kalian ketika ingin orang melakukan sesuatu, misalnya contoh ya, ketika kalian ingin ya seorang bos ya melakukan sesuatu, maka kalian jangan paksa bosnya untuk ngasih kalian gaji tambahan misalnya 10 juta. Tapi apa sih yang harusnya kita lakukan gitu kan? Jadi jangan dikritik dulu. Yang pertama itu adalah agar pintunya itu bisa terbuka, tidak dikunci duluan oleh orang ini, oleh bos itu tadi, agar pintu kemauan dia itu tidak terkunci duluan oleh kritik kita atau oleh perkataan kita yang menyakiti hati dia ya. Karena ya seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk sakit hati ketika dikritik. Nah, maka itu ada satu cerita yang disebutkan dalam buku Dale Carnegie ya, yaitu seorang yang bernama Al Capone. Dia adalah seorang penjahat ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh Dale Carnegie. Cuma ya inti dari kisah-kisah para penjahat ini, mereka dulunya adalah orang yang sangat baik, bahkan terkenal sangat baik ya di kalangannya. Akan tetapi karena banyak sekali orang yang menjustifikasi, orang yang tidak memahami mereka, akhirnya kemudian apa? Mereka kemudian menjadi penjahat ya, karena mereka tidak dipahami ya, mereka selalu dijustifikasi, mereka selalu dikritik apapun yang mereka lakukan ya, sehingga mereka akhirnya berubah menjadi penjahat ya. Akhirnya mereka menutup diri ya, jadi seperti itu. Kemudian itu langkah pertama, kalian jangan langsung kritik ya ketika kalian ingin orang melakukan sesuatu. Misalnya orang mengambil satu keputusan, kalian kurang setuju dengan keputusan itu, kalian jangan langsung kritik keputusannya. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bab kedua. Nah, di bab kedua adalah rahasia terbesar ya yang ada dalam diri manusia ya. Apa itu rahasianya? Rahasia terbesarnya adalah semua orang ya, hampir semua orang yang ada di dunia ini, semuanya itu
butuh ya pengakuan ya atau rasa penting ya, butuh pengakuan ya atau rasa penting, itu tuh sama seperti mereka membutuhkan makan dan minum. Ya, jadi itu fakta yang ya mungkin sangat mengagetkan kalau aku bilang butuh makan dan minum. Karena ini juga perkataan Dale Carnegie dan aku setuju dengan apa yang dikatakannya. Karena kenapa? Coba kalau kalian lihat realitas sekarang, banyak anak-anak yang mungkin dilarang oleh orang tuanya untuk berpacaran, akan tetapi dia tetap berpacaran ya. Karena kenapa? Ketika dia sama pacarnya, dia mendapat pengakuan gitu kan. Atau ketika ya dia bersama temannya misalnya, dia lebih sering nongkrong sama temannya daripada sama orang tuanya. Ketika bersama dengan teman-temannya, dia mendapat pengakuan dari teman-temannya. Ya, kemudian ya ketika dia bersama orang tuanya, justru yang dia dapat hanyalah penyalahan-penyalahan kritik dan kritik ya. Sehingga ya seperti itu yang terjadi adalah mereka lari keluar rumah. Ya, mereka lari keluar rumah ya sehingga mereka jarang di rumah orang tua dan terlalu sering berada di dalam rumah temannya atau dalam rumah pacarnya, lebih parah lagi. Nah, jadi itulah yang kebanyakan hari ini kita lupakan sebagai anak atau sebagai orang tua atau kita sebagai keluarga atau teman. Kita lupa untuk memberikan pengakuan ya, karena pengakuan itu tuh adalah salah satu hal yang sangat penting bagi diri manusia. Ada 8 hal ya yang manusia inginkan dan yang manusia butuhkan ya. Ada 8 keinginan manusia. Yang pertama adalah kesehatan, umur panjang. Kemudian yang kedua ada makanan. Kemudian yang ketiga ada tidur. Ya. Kemudian yang kelima ada nafsu seksual. Ya. Kemudian yang keenam ada ya intinya yang keenam, ketujuh dan kemudian ke-8 itu adalah rasa pengakuan. Ya. Mereka ingin pengakuan. Ya. Mereka ingin dengan pengakuan. Bahkan pengakuan itu adalah salah satu hal yang kebutuhannya itu hampir sama persis ya dengan makan dan minum. Bahkan Dale Carnegie mengatakan itu persis dengan makan dan minum. Ya sehingga ya kalian ketika ingin orang melakukan sesuatu, maka kalian harus akui dulu ya apa yang ada dalam diri dia. Misalnya contoh nih, kalian adalah sebagai orang tua. Kalian orang tua ya, kemudian kalian ingin anak kalian melakukan apa yang kalian katakan. Pertama-tama jangan kalian kritik terus apa yang dia apa yang dia lakukan ya. Mungkin boleh ya kritik, tapi harus kalian seimbangkan ya. Ini mungkin tidak ada disebutkan dalam buku Dale Carnegie ya. Akan tetapi ya kalian harus ya yang pertama-tama berikan pengakuan. Misalnya nih apa yang dia lakukan kalian akui ya, kalian puji dengan tulus ya. Kalian beri dia penghargaan atas apa yang dia lakukan ya. Seperti hari ini banyak sekali orang tua yang lupa untuk memberikan penghargaan anaknya, akan tetapi sering sekali ya kemudian mengkritik anaknya tanpa pernah menghargai anaknya. Ketika anaknya melakukan sesuatu yang bagus, mereka diam. Tapi ketika anaknya melakukan sesuatu yang tidak bagus, maka mereka kemudian melontarkan kritik. Itulah yang membuat anak kita atau anak kalian itu merasa kemudian tidak pernah dihargai ya. Sedangkan itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk manusia. Sehingga mengakui itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi buat kalian yang ingin ya, misalnya orang tua kalian atau anak kalian atau mungkin teman kalian nurut sama kalian atau ngedengerin kata-kata kalian, pertama yaitu tadi, yang pertama kalian jangan tutup dulu dengan kritik, jangan dulu ya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah beri dia pengakuan ya atas apa yang dia lakukan, akui apa yang dia lakukan, kemudian apresiasi apa yang sudah dia lakukan ya. Ini bisa kalian terapkan jangka panjang atau jangka pendek ya. Kalau jangka panjang kalian harus banyak-banyak ya mengakui apa kelebihan dia. Kalian harus sebut apa saja kelebihan dia. Dan ingat ya, pengakuan itu ya, penghargaan itu harus diberikan dengan tulus. Kalian tidak bisa memberikan dia pujian ya, pujian untuk menjilat ya. Itu sangat tidak bisa ya, bahkan sangat tidak disarankan untuk sebuah hubungan ketika kalian ingin kalian itu dituruti ya. Ingat ya, penghargaan dengan tulus. Kalian harus memang benar-benar tulus dari hati kalian. Kalian memang harus benar-benar baik di hati kalian. Kalian harus benar-benar lihat apa kelebihan dia dan bagaimana cara menghargai dia ya. Sehingga itu ya bisa menjadi sebuah jalan untuk membuka pintu di hati dia ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang bisa melakukan hal ini, maka dia bisa menguasai dunia atau dia bisa memiliki dunia bersamanya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang lain. Apa itu? Yang ketiga adalah membangkitkan keinginan dalam diri orang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan.
Dan aku akui ini bukanlah skill yang mudah untuk kalian dapatkan, dan kalian harus melakukan latihan, kemudian observasi, latihan, kemudian observasi. Misalnya kalian ingin meyakinkan seseorang, kalian harus latihan. Ya kemudian kalian bikin jurnal atau catatan, atau kalian pikirkan kira-kira sudah benarkah negosiasiku, atau kalian tulis apa yang kalian katakan dan kemudian kalian ulang-ulang lagi kira-kira apa yang salah dari negosiasiku. Ya, bagaimana sih caranya membuat dia tuh menginginkan untuk melakukan sesuatu, atau cari sebuah hal yang itu juga menguntungkan dirinya. Misalnya, contoh sederhananya adalah cerita dalam buku Dale Carnegie sendiri yang bernama How to Win Friends and Influence People. Itu adalah satu cerita ya. Cerita dia ketika dia ingin menyewa sebuah aula untuk sebuah seminar ya, untuk sebuah seminar. Jadi dia menyewa sebuah aula, akan tetapi tiba-tiba harga sewa aulanya dinaikkan 3 kali lipat. Padahal brosur undangan untuk seminar itu sudah disebar kemana-mana. Nah, akhirnya Dale Carnegie tidak setuju dengan hal ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, dia datang ya ke kantor bos dari pemilik aula ini. Dia datang ke kantor bos. Ya, kemudian apa yang dia lakukan? Bukan mengkritik, bukan alih-alih datang dan bertanya, wah, saya ingin kamu tidak menaikkan 3 kali lipat. Tidak bisa. Karena tidak ada keuntungan sama sekali yang bisa dia dapatkan ketika kalian mengatakan itu. Justru sama sekali tidak bisa. Bahkan itu akan menutup ya. Itu akan menutup pintu negosiasi ketika kalian mengatakan hal itu di awal. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Dale Carnegie? Yang dilakukan oleh Dale Carnegie adalah menulis, adalah mengambil kertas dan pulpen, kemudian menulis keuntungan dan kerugian ya. Kerugiannya adalah ketika dinaikkan harga sewanya 3 kali lipat, maka aulanya tidak jadi dipakai oleh Dale Carnegie. Dia akan pergi dan aula kosong ya. Sehingga ya dia tulis di situ kerugiannya di bawahnya itu adalah aula kosong ya. Kemudian di bagian yang kedua dia menulis keuntungan. Keuntungannya apa ketika aula itu ya harganya tidak dinaikkan 3 kali lipat ya. Akhirnya aula itu kemudian bisa terisi ya kalau misalnya tetap ya harganya tidak dinaikkan ya. Jadi di situ ditulis oleh Dale Carnegie, keuntungannya adalah ya akan datang banyak sekali orang ya, karena seminarnya Dale Carnegie adalah seminar yang sangat populer ya, sehingga sangat banyak orang yang datang ke aula, sangat ramai ya. Kemudian yang datang adalah orang-orang akademisi ya, atau orang-orang yang pasti memiliki pendidikan, sehingga itu bisa menjadi promosi gratis bagi aulanya si ini ya. Bisa jadi sebuah promosi gratis ya, sehingga kemudian secari kertas itu diberikan Dale Carnegie kepada bos ini ya. Kemudian dia berkata, coba kamu pikirkan lagi ulang ya, apakah itu adalah sudah keputusan yang baik ya untuk perusahaanmu ya. Kemudian akhirnya Dale Carnegie pergi. Dia pergi tanpa meminta apapun, tanpa meminta satu kata pun, meminta ya penurunan harga sewa. Akan tapi yang dia lakukan adalah mengatakan keuntungan dan kerugian. Ya. Dia membuat orang lain ya ingin melakukan itu karena keuntungan dia. Dale Carnegie mencari celah, yaitu celahnya adalah dia mencari tahu apa yang diinginkan oleh sang bos. Yang diinginkan oleh sang bos adalah ya perusahaannya bangkit lagi ya. Karena pada saat itu ya perusahaan bosnya itu ya memang sedang terkenal ya sedikit bangkrut ya. Sehingga dia tahu apa yang dibutuhkan oleh sang bos ini. Dia butuh menaikkan lagi perusahaan dan kemudian ya agar tidak turun dari jabatan bosnya, seperti itu. Jadi itu ya 3 ya cara ya untuk mempengaruhi orang, atau 3 cara agar orang itu ya nurut sama kita ya. Jadi yang pertama adalah jangan kalian kritik ya. Jangan kalian kritik, jangan kalian pernah kritik. Dan kemudian yang kedua adalah ya rahasianya adalah manusia ingin merasa penting, manusia ingin diakui, sehingga kalian harus akui. Dan ini adalah jangka panjang, bukan hanya jangka pendek ya. Jadi misalnya kalian nih berteman nih ya. Ketika kalian berteman, maka banyak-banyak puji teman kalian. Puji dengan tulus kalian lihat apa kelebihannya, kemudian kalian puji dengan tulus. Jangan puji dengan niatan untuk menjilat. Wah, aku muji biar dia seperti ini. Tidak. Tapi pujilah dengan tulus. Kemudian yang terakhir, cari tahu apa keinginan dia. Ketika kalian sudah menguasai skill ini, mencari tahu keinginan dia dan kemudian ya merantaikan atau menghubungkan keinginan kalian dan keinginan dia, maka ya itu akan membangkitkan juga keinginan dia untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Ya jadi seperti itu, ya semoga videonya bermanfaat.